Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, di hari ini sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kita bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang paling terbaik daripada bulan-bulan yang lain, dan juga bulan yang menjadikan suatu khususiyah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan sebuah fadilah, memberikan sebuah pahala-pahala yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Di antaranya diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin. Jadi orang yang hadir gelem teko ning majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala niku akan mencatat setiap langkah ditulis ibadah 1 tahun. Masya Allah. Jadi tolabul ilmi di bulan Ramadan setiap langkah dicatat ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan kelak akan bersama Rasulullah SAW ketika di ars. Wah, ini luar biasa. Masya Allah. Kemudian selanjutnya waman dawama alal jamaati fi ramadhana atahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Terus orang yang melanggengkan istiqomah jamaah di bulan Ramadan, maka juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap rakaat suatu kota ataupun Madinah yang di situ dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, niki luar biasa. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadhrullah birrahmah. Dan seseorang yang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan, maka orang tersebut akan mendapatkan nadhar ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penglihatan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ra'atin tatlubu ridho zaujiha fi Ramadan illa walaha sawaba Maryam wa Asiyah. Dan ini ada khususiyah bagi setiap orang perempuan. Nah niki dadi wong wedok istri di bulan Ramadan sing pengen golek ridane bojone, gelem atau mau mencari atau meminta ridho suami, maka perempuan tersebut akan mendapatkan seperti pahalanya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Dan seseorang yang di bulan Ramadan ini mencukupi hajat saudaranya yang muslim. Ada tetangganya yang kurang apa kita kasih, ada tetangga yang butuh apa kita bantu. Ana tanggane sing nyuwun pertolongan kita tolong. Ana tanggane sing arep nyileh duit, arep utang kita utangi. Ning ketoke ade ya padha ranti duite iki. Angel iki ketoke. Nah, kalau kita bisa memberikan atau mencukupi daripada hajat saudara kita yang muslim, maka kelak di yaumul qiyamah Allah akan memberikan 1000 hajat kepada kita yang mau membantu sama saudara muslim di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan ada tambahan lagi dalam hadis yang lain diterangkan, kalau dalam kitab Risalatus Syam ini ada sebuah keterangan bahwa Ramadhanu qalbus sanah. Bulan Ramadan ini adalah jantungnya tahun. Idza salima salimat asanah kullaha.
Ramadan itu adalah jantungnya tahun atau hatinya tahun. Ketika nanti di Ramadan ini kita kok selamat, maka insya Allah dalam setahun kita akan selamat dari segala hal dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya, ketika di bulan Ramadan ini kita baik, maka insya Allah selama setahun kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan menuju kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa tentunya fadilah daripada kita menanti melaksanakan puasa adalah kita harus kuat, kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa Ramadan. Agar apa? Agar kita insya Allah sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa seorang laki-laki yang berpuasa dan juga orang perempuan serta orang laki-laki dan perempuan yang bisa menjaga farjinya, bisa menjaga kehormatannya, dan seseorang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzikron katsiron, baik laki-laki maupun perempuan, maka a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sudah berjanji akan memberikan sebuah ampunan dan memberikan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta beruntunglah kita ketika kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab puasa adalah suatu ibadah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti sendiri yang langsung akan membalasnya, yang akan memberikan pahala dengan secara sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi kita punya niatan baik, kita punya amal yang baik 1 kali, oleh Allah akan dibalas 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Itulah enaknya dalam syariat Islam, bahwa ketika amal soleh maka niat saja itu sudah dianggap satu pahala. Kalau kita menjalankan tidak hanya 1 pahala, melainkan akan dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau sebuah maksiat, sebuah kejelekan, maka niat saja tidak dicatat oleh Allah suatu dosa. Akan tetapi kalau baru melaksanakan, dicatat oleh Allah 1 dosa, dan ketika orang tersebut bisa menahan tidak sampai melaksanakan maksiat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencatat dirinya sebuah dosa, melainkan dicatat sebagai pahala sebab dia bisa menahan tidak sampai melaksanakan maksiat. Dalam hadis ini dilanjutkan, illa syam fahuwa li wa ana ajibihi. Kecuali puasa yang mana nanti aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya secara langsung. Berarti bisa kita simpulkan bahwa puasa ini nanti tidak ada yang tahu seberapa besar pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu antara satu orang dengan orang yang lainnya beda di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Orang yang bekerja sebagai kuli bangunan pasti lebih berat daripada orang yang bekerja di kantoran. Orang yang bekerja sebagai tukang becak maka akan lebih berat daripada orang yang bekerja sebagai Grab mobil ataupun yang lainnya. Antara satu dan lainnya beda, pasti ada selisih yang lebih, di mana seorang lebih berat menjalankan puasa Ramadan
ataupun orang yang lebih mudah untuk dalam menjalankan puasa Ramadan, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala nanti langsung sendirinya akan membalasnya. Itu adalah termasuk salah satu fadilah puasa. Dalam hadis lain disebutkan, wa fil hadis kadzalik sumtus shaim tasbihun. Di diamnya orang yang puasa itu dianggap seperti membaca tasbih. Dadi meneng tok wae iku padha karo maca tasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang puasa itu dianggap suatu ibadah. Ya, ini yang banyak disalahartikan itu biasanya nek santri-santri iki repot iki. Jadi hari turu tok iki bar subuh turu engko tangi jam 4, tangi jam 5 iki posone sedina tok iki repot iki. Jadi ya konsepnya ndak semacam itu ya. Terus wa du'a'u mustajabun. Dungane orang yang puasa niku mustajab, akan mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jelas begini, kalau dalam kitab yang lain itu ada keterangan, dalam kitab Salalim, dalam kitab Al-Adkar itu insya Allah ada keterangan, jadi istijabatu doa, bahwa doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus berupa secara real, nyata ketika kita di dunia itu tidak. Jadi kadang bisa diwujudkan oleh Allah dengan sebuah pengampunan dosa, kadang bisa diwujudkan oleh Allah dengan sebuah besok di akhirat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga diijabahi langsung real nyata di dunia. Nah, ini tinggal Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu di mana kemampuan hambanya, di mana kapasitas hambanya. Wa amaluhu mudhafun, dan amalnya orang-orang yang puasa di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi hadis awal disebutkan satu kebaikan dibalas 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Tentunya kalau puasa Ramadan ini Allah memberikan suatu pahala yang lebih banyak, yang lebih agung, yang pasti Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu, dan tiada orang yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pertemuan kali ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bisa kita sambung di channel yang akan datang, channel yang lainnya, dalam sebuah pembahasan mungkin yang lebih seru, pembahasan yang lebih enjoy dalam sebuah materi yang mungkin lain, yang berbeda, sehingga insya Allah sedikit demi sedikit apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, bagi sahabat-sahabat sekalian. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.